Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trahonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada yang tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, saya termasuk golongan orang yang menggunakan dan membuat alarm untuk bangun itu lebih dari satu. Ya, mungkin di sini ada yang sama juga. Misalkan mau bangun jam 5 pagi, mulai dari 4.30 alarm udah berbunyi. Lalu biasanya alarm pertama tuh godaannya masih tidur lagi lah ya. Karena saya meyakini tidur kedua setelah bangun di pagi hari, melek gitu ya, tidur kedua itu jauh lebih nikmat. Makanya biasanya kalau tidur kedua itu kalau nggak sedia dan siap alarm lagi, itu bisa kesiangan tuh, bisa bablas. Karena menurut penelitian ternyata ada tuh yang meneliti, ternyata benar, tidur kedua setelah bangun pagi itu tidur yang paling pulas. Maka saya cukup banyak ya membunyikan alarm di pagi hari. Tapi kalau dari wajah-wajahnya di sini ya, ini nggak usah pakai alarm udah bangun ini kayaknya ya. Apalagi yang udah rambutnya putih-putih itu biasanya jam 4 udah bangun nggak bisa tidur itu. Entah memang mekanisme tubuhnya demikian atau ya banyak pikiran kali ya. Ya, entah ada yang sama seperti saya punya jadwal alarm yang cukup banyak, atau memang sudah dengan sendirinya mekanisme tubuh pokoknya setiap jam 5 pasti bangun dengan atau tanpa alarm. Atau ya memang ada yang udah pasang alarm, udah handphonenya 3 dipasang sama, nggak bangun itu juga ada gitu kan. Saudari-saudara, saya merenungkan bahwa ketika kita bangun ada kesiapan, ada sesuatu yang akan kita laksanakan. Tapi di balik itu juga ada pilihan. Ya, pilihannya mau lanjut tidur atau mulai activity. Hal yang sama saya kira juga diserukan oleh Yohanes Pembaptis seperti apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil. Dikatakan dalam bacaan Injil, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Saya kira kalimat ini mungkin menjadi nada alarm ya, yang sama ketika kita bangun pagi atau bangun sore atau dan lain sebagainya. Bunyinya ini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ini menjadi seruan peringatan. Tentu kalau dalam konteks bacaan Injil, pengarang Lukas mau menunjukkan kepada siapa? Mungkin kepada orang-orang zaman itu.
Tapi apakah hanya untuk orang-orang zaman itu? Saya kira masih relevan, masih berbunyi sampai sekarang. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dibaptis untuk pertobatan. Maka ini saya kira dipilih dalam bacaan Minggu Advent yang kedua, di mana yang bernyala adalah lilin damai, peace. Saya kira kita semua sudah meyakini dan mempercayai bahwa yang namanya pertobatan itu membawa sebuah perdamaian. Paling tidak kita tidak lagi dikejar oleh suara-suara hati. Oh ya, saya berdosa nih, saya salah nih. Kita ditenangkan dengan itu, menjadi damai paling tidak dengan diri sendiri, damai dengan suara hati yang adalah suara Tuhan juga. Pertobatan yang mau ditunjukkan apa, saudari-saudara, kalau kita cermati jauh lagi lebih dalam, dikatakan di sana, siapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Ketika dikatakan luruskan jalan baginya, berarti ada suatu kondisi tertentu yang terjadi. Ketika dikatakan luruskanlah, berarti jalannya bengkak-bengkok. Ketika jalannya bengkak-bengkok, ya kalau kita di luar kota gitu ya, resiko jarak pandang itu menjadi terbatas, kita nggak lihat depan itu ada apa. Tapi ketika jalan lurus kita bisa lihat, oh di sana itu ada ini. Saya kira sama. Ketika ya kita juga nggak perlu membohongi diri bahwa hidup kita juga ternyata belok-belok juga. Artinya apa? Belok-belok. Banyak hal-hal yang menggoda kita untuk belok sini, mampir dulu. Oh ini lebih menarik nih. Saya pernah ilustrasikan kan, misalkan kita dari rumah, wah niatnya tujuannya lurus mau ke gereja, tapi kayaknya kayaknya belok ke sini dulu, belanja ini dulu enak nih. Oh tadinya niatnya mau ke sana tapi mampir ke sini dulu. Akhirnya nggak sampai-sampai nanti dan nggak kelihatan. Maka di sini dikatakan luruskanlah jalan bagi Tuhan, memulihkan relasi kita dengan Tuhan pasti. Sehingga apa? Yesus sebagai juru selamat yang kita nantikan nanti ketika dia lahir ke dunia itu terlihat jelas. Oh, di sana Yesus, enggak tujuannya juga oh iya mau ke sana. Maka dalam konteks luruskanlah jalan bagi Tuhan, kita mau memulihkan relasi kita dengan Tuhan Yesus. Luruskanlah. Pertobatan membuat kita kembali melihat Yesus yang menantikan kita. Saya kira ini luar biasa. Lalu yang kedua dikatakan, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Ada lagunya tuh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya kira ketika meratakan jalan itu, lembah ditimbun, bukit diratakan. Kalau tadi luruskan relasi kita dengan Tuhan Yesus, ketika kita mau meratakan, kita memperbaiki, ada pertobatan, ada perdamaian relasi kita dengan siapa? Dengan sesama. Karena apa? Karena kadang dosa-dosa yang kita buat itu memperdalam lembah-lembah kekelaman dalam hidup kita.
digambarkan kan bagaimana ketika kedosaan lalu tidak ada pertobatan akan dimasukkan ke dalam dasar yang paling gelap. Berarti kan di dalam lembah, semakin dalam, semakin dalam, semakin gelap. Pertobatan itu timbunlah tanah yang berlubang. Artinya dengan pertobatan kita menimbun lembah kedosaan kita itu dengan rasa damai, rasa syukur, terberkati. Sehingga apa? Kalau kita mau berelasi dengan orang, itu ada jembatan yang bisa, atau ada sesuatu langkah yang bisa kita ambil. Sama juga ketika dikatakan ratakan tanah bergelombang. Apa maksudnya? Mungkin kita diajak untuk meratakan gunung-gunung kesombongan kita juga. Ketika digambarkan gunung yang tinggi menjadi kesombongan diri, menjadi angkuh, merendahkan orang lain. Dengan meratakan itu, dengan pertobatan itu, dikatakan di sana semua orang melihat keselamatan dari Tuhan. Ini menjadi luar biasa, saudari-saudara, seperti apa yang dikatakan juga dalam bacaan pertama. Ketika Israel dituntun dengan sukacita oleh Allah dan cahaya kemuliaan serta belas kasih dan kebenaran itu terlihat. Tadi terlihatnya ketika apa? Ketika kita bisa meluruskan jalan bagi Tuhan, artinya memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Kita bisa menimbun lembah kedosaan kita, kekelaman kita, sehingga kita bisa melangkah. Dan kita juga bisa meratakan gunung kesombongan kita, sehingga kita juga senantiasa bisa berjumpa dengan sesama yang lain. Dalam bacaan kedua, Paulus dengan pesannya sungguh nyata. Dengan pertobatan dan damai yang akan dirasakan. Sebenarnya apa sih? Itu semua kasih Kristus. Dari saudara, Minggu Advent kedua dengan tema damai di hati kita, dengan hal-hal yang kita upayakan, kita usahakan bersama selagi masa-masa pertobatan ini. Maka minggu-minggu ini kita siapkan hati, kita siapkan diri kita, merendahkan hati kita, juga sadar akan lembah kekelaman dosa, sadar akan hidup kita yang belok-belok, sehingga minggu depan ketika dimulai masa-masa taubat, dimulai masa-masa kesempatan untuk sakramen rekonsiliasi, kita ini menyambutnya dengan gembira hati, bukan dengan ketakutan. Karena masa-masa itu sebenarnya masa-masa yang sungguh luar biasa. Terlebih kita juga mau menyiapkan diri kita untuk menyambut tahun 2025 pastinya, tahun jubileum, di mana-mana sudah diserukan ada yang namanya pembukaan pintu suci di Vatikan. Yang pintu yang dibuka setiap 25 tahun sekali. Pintu pertobatan, pintu suci. Nanti saya nggak tahu bagaimana, mungkin replikanya itu ada di beberapa paroki di KAJ ini. Bisa kita kunjungi, atau mungkin di setiap paroki diminta untuk membuat pintu suci, sehingga mengingatkan kita, oh ya, kerahiman Yesus, kebaikan Yesus itu selalu hadir dalam hidup kita. Semoga kita sama-sama bisa meluruskan jalan bagi Tuhan, menimbun lembah kedosaan, kekelaman kita, dan meratakan gunung kesombongan, dan keselamatan dari Tuhan senantiasa terlihat dari hidup kita dan bagi hidup kita.
Kita tanggapi bersama sabda Tuhan, sapaan Tuhan. Dalam sabdanya kita berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.